Pernah nggak ada momen dalam hidup udah tidur nih, terus tiba-tiba kebangun tengah malam dan harus berdoa? Sering. Oh ya. Jadi kan jam 3 malam. Jadi kayak you cannot sleep, you get up to pray to God. Not yet. Sometimes kan gini ya. Sometimes kan kita tidur. Itu vision itu, penglihatan itu datang. Ya. Kan suara lu bilang bangun, wake up. Ya. I want something to tell you. Ya. Ya kan, sesuatu yang ingin mungkin dia ngomong gitu. Sekarang Tuhan ada di meja ini. Dan dia ada di sini, ada di satu kursi di sini, kita katakanlah seperti itu. Kira-kira apa yang pengen Bapak ngobrol sama dia? Simple aja. Ya, I want to know you more than everything. Wow. Om, thank you untuk malam ini. Kita ada di sini buat waktunya juga. Ya. Ini kita ada di mana nih Om? Cafe TB Bar. Itu di mana nih? Saat ini kita berada di TNB atau singkatan TB. Ya, TB Bar Cafe. Itu ada di sekitar Batu 9. Batu 9. Nah, ya. Batu itu adalah sebutan kilometer ya untuk daerah Tanjung Pinang. Iya. Jadi sebutannya Batu gitu ya. Batu berapa tadi? Batu 9. Batu 9. Ya. Oke. Jadi ini salah satu bisa dibilang kafe yang cukup keren. Iya. Sama tadi ramah untuk orang-orangnya. Hospitality-nya bagus. Hospitality-nya bagus. Di sini juga makanannya enak. Makanannya enak. Iya. Iya. Banyak anak-anak muda nongkrong. Sini juga bisa dibuat beberapa acara. Oke. Iya. Jadi pernah saya membuat acara juga. Sini? Iya. Ini kayak minumannya aja ini enak nih. Iya. Ini salah satu Lexi Mojito. Ya, nasi gorengnya kalau ini ya, nasi goreng TB. Ya, isinya udang. Ya. Telur mata sapi dan ini banyak sekali integrate-nya di dalam. Wes. Enak. Berarti Tanjung Pinang ini banyak tempat-tempat bagus ya? Tempat-tempat bagus sih banyak kafe. Tapi ya, kita lihat ada dari view-nya juga ada beberapa. Kalau ini di pusat tengah kota, pas di tepi jalan. Oh, Batu 9 ini termasuk pusat kota juga? Iya, pusat kota juga. Oh, di tengah-tengahnya di sini. Ini pusat keramaian. Ya, betul. Pusat keramaian di sini. Siap. Kafe. Oke, Om, thank you sekali lagi. Nah, ini memang sengaja kita mau ngobrolin. Nah, bukan sengaja sih, memang harus diobrolin. Iya. Tentang keakraban dengan Tuhan gitu ya. Iya. Dunia zaman sekarang yang serba sibuk ini, pertanyaannya itu adalah masih mungkinkah sih orang bangun keakraban dengan Tuhan seperti itu dalam dunia yang sekarang serba sibuk ini. Nah, itu yang bakalan kita ngobrolin di podcast ini. Jadi pertanyaan pertama itu yang mau saya tanyakan adalah, menurut Bapak, sepengetahuan Bapak nih, sejauh usia Bapak yang udah makin senior, apa itu bedanya keakraban dengan Tuhan sama sekedar kenal Tuhan? Jadi akrabnya dengan Tuhan dengan sekedar kenal. Karena kenal belum tentu akrab ya. Iya, benar. Ya jelas. Ya, kan. Tak kenal maka tak sayang. Kata dunia. Setelah kenal dilupakan. Iya. Oke. Jadi intinya di sini ada perbedaannya. Ya, kalau kita lihat ya, kayak saya kasih ilustrasi. Kadang-kadang kita kenal presiden dari namanya doang. Tapi belum tentu kita akrab dengan dia. Mengenal dia lebih dalam lagi ceritanya. Nah, seperti begitu gambarannya. Ya kan? Kalau orang yang sudah akrab dengan Tuhan, pasti dia sudah mengenal. Oke, siap. Waduh, ini datang nih makanan kita nih. Ya. Oke. Ya. Kalau yang sudah siap, dia pasti sudah mengenal. Thank you ya. Maksudnya mengenal apanya di sini? Ya. Yaitu
dari karakternya, sifatnya Allah, kita sudah mengenal. Oke. Nah, kita sudah tahu bagaimana apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau. Ya, istilahnya gini, istilahnya kalau saya singkatkan dari perkataan ini, kalau yang akrab dengan Tuhan itu dia mencari wajah Tuhan. Oke. Yang akrab itu dia Akrab mencari itu wajah Tuhan. wajah Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan carilah Tuhan maka engkau hidup. Ya. Jadi Tuhan adalah sumber kehidupan. Nah, banyak di Alkitab juga kita lihat bagaimana salah satunya Nuh itu akrab dengan Yes. Tuhan. Nah, kalau kita dengan akrab dengan Tuhan, banyak hal yang akan Tuhan beritahukan kepada kita lewat tuntunan Roh Kudus. Lewat tuntunan Roh Kudus. Iya, itu akrab ya. Iya. Akrab ya dengan Tuhan. Oke. Berarti punya keintiman yang bagus, hubungan yang Ya. bagus, Ya. yang mengikuti perintah Tuhan, maunya Tuhan seperti apa, itu akrab. Jadi seperti sahabat, Oke. ya, seperti bapak dan anak, seperti begitu. Siap. Nah, itu salah satunya. Salah satu Nah, contohnya itu. gambaran, salah satu contoh gambarannya. Sedangkan kalau hanya cuma Akrab. Kenal. sekedar kenal, ya mungkin yang say hello aja gitu, cuma tahu aja, Iya. cuma melakukannya ya bisa dikatakan ya tanda kutipnya itu ya sebagai Sekedar lakukan, ya. ataupun dia melakukan sekedar rutinitas Rutinitas. Ya. keagamaan, ya kan. Masuk gereja absen karena dia orang Kristen misalnya kan gitu, karena dia harus beribadah, tapi dia tidak mau mengenal lebih dalam lewat firman-Nya, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Dia nggak mau cari tahu, dia nggak mau menggali lagi. Siap. Lebih mendalam, lebih dekat, akrab dengan Tuhan. Itu salah satunya. Ya kita bilang, kan banyak nih orang-orang yang kadang ke gereja, tujuannya dia ingin diberkati, bukan mencari wajah Tuhan. Nah, boleh aja sih, ya kan? Boleh aja. Tapi kan kalau kita benar-benar mau surrender, mau memang benar-benar Tuhan pakai, kita mau benar-benar lebih intim dengan Tuhan, yaitu harus akrab. Kita harus punya suatu hubungan relationship yang dekat dengan Tuhan. Itu jelas. Siap. Relationship yang prioritas utamanya, karena dari relationship ini akan menciptakan suatu hubungan yang baik. Kita mengenal satu dengan lain, each other. Jadi kita tahu Tuhan kita siapa yang kita sembah, dia mau sifat Allah seperti apa, kita tahu semuanya. Dan kita tidak ragu lagi kepadanya. Nah, kita tidak ragu mengikuti dia. Siap. Berbeda mungkin kalau orang yang hanya kenal gitu aja, ya kenal Tuhan Yesus, tapi ketika dia imannya ragu, dia punya masalah, goncang. Banyak orang kandas. Nggak kuat, tidak berakar di dalam Tuhan, karena tidak ada keakraban intim, tidak ada iman yang kuat. Oke, siap Om. Poinnya aku ya udah dapat nih. Poinnya. Nah, ini sambil makan sebelum dingin. Tadi kita udah doa di gereja tadi. Udah. Sebelum kesini kan tadi doa makan. Doa makan. Cuma kita nggak sempat tadi doa. Nggak apa-apa, sambil aja. Oke, tadi kan udah doa tadi kan? Doa dulu ini, saya belum doa. Oh ya, apa-apa. Sekalian aja lah. Yesus, kami syukur Tuhan pada malam hari ini kami bisa berkumpul dan kami bisa berbincang-bincang Tuhan Yesus. Tuhan, kami bisa berfellowship Tuhan Yesus. Terlebih dahulu Kau kuduskan, sucikan kami, bahkan saya tertuduh jasmani kami untuk memuliakan Tuhan. Dan berkati juga Tuhan saudara-saudara kami di luar sana yang belum mendapat makanan, sebagaimana Engkau memberkati kami pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, bagimu segala pujian hormat yang layak kami sembah, kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, thank you Om. Oke, sambil makan, ini kita coba dulu makanan yang spesial ini. TB, ini saya TB. rekom. Kalau teman-teman mau datang sini, Tanjung Pinang. Ya, Tanjung Pinang, ya singgahlah di sini di TB Ya. Cafe. Oke. Ya, ini enak makanannya, tidak akan menyesal. Jagungnya pun ini. Ya, ini paling enak. Wow. Ya. Segar nih. Ya. Nasi gorengnya juga enak. Ya. Mantap. Aku mau bikin dulu videonya ini. Oh, ini jagungnya nih. Ini nasi gorengnya. Dan ini apa nih?
Mobisto, flexi. Ya. Dan teman-teman ini enak banget sih. Tadi saya baru cobain, lagi coba, enak banget ini. Nah Om, bagaimana membangun keakraban dengan Tuhan? Ya. Bagaimana membangun keakraban dengan Tuhan? Sebenarnya membangun keakraban Tuhan itu, ini menurut saya ya, yang pernah saya alami selama 20 tahun lebih lah. 20 tahun lebih. Kenal Tuhan ya. Karena saya ini dari Buddha. Ya. Buddha menjadi Kristen, ya Nasrani di sini. Ya, itu karena kasih karunia Tuhan. Siap. Nah, bagaimana kita membangun keakraban Tuhan? Kalau menurut saya selama ini pengalaman saya, yaitu kita membangun hubungan itu lewat saat teduh. Saat teduh. Ya, saat teduh. Karena itu yang terpenting. Sesibuk apapun, kalau saya pribadi sesibuk apapun saya, kegiatan di luar banyak kerjaan, tapi saya harus punya waktu. Time for God. Ya, maka tadi itu jangan sampai kita lupa, tanda kutipnya kita menggeserkan Tuhan karena kesibukan yang lain. Nah, karena kan kalau kita artikan Satan, ya kan, Satan itu be under busy. Artinya begini, karena sering kita disibukkan oleh berbagai hal. Ya, mungkin bisa dari hal banyak ya, dari keluarga, dari kerjaan, problem-problem, kesibukan, dan banyak sekali. Jadi kadang-kadang kita terlalu sibuk tidak memikirkan, ya, atau katakan kadang-kadang mengabaikan Tuhan, waktu Tuhan yang sudah diberikan pada kita. Makanya saya katakan pada diri saya sendiri, sesibuk apapun saya harus punya waktu untuk Tuhan. Saat teduh. Ya, saat teduh. Minimal ada target waktunya nggak? Berapa jam? Kalau saat teduh ini tidak. Tergantung bagaimana kita dipuaskan, dikenyangkan. Intimate itu ya, tergantung. Jadi tidak dipatokkan. Iya. Jadi kita tidak membatasi Tuhan bekerja. Tidak membatasi roh Tuhan itu bekerja. Karena di saat teduh inilah kita recharge kembali lagi. Kayak baterai gitu kan, dicas kembali lagi. Terus kadang-kadang kita merenungi dan kita bersyukur apa yang telah Tuhan lakukan sepanjang hari ini, misalnya kebaikan Tuhan apa yang kita dapatkan, pertolongan apa. Jadi kita membangun hubungan kembali lagi dengan Tuhan. Kadang-kadang sering terjadinya ya, kalau kita nggak membangun hubungan ini, itu banyak sekali kalau kita bilang banyak sekali kayak sering karena ada masalah, dan juga kadang kayak hati itu tidak merasa tenang, nggak ada damai. Nah, itu yang saya rasakan. Ya, karena gini kan, sesering saya katakan, without God I'm nothing. Tanpa Tuhan saya tidak bisa. Saya nggak ada apa-apanya. Karena saya mencari sumbernya. Nah, berarti gini, waktu saat teduh itu kita yang sengaja harus sediakan waktunya, bukan tunggu ada waktu baru saat teduh, tapi kitanya yang harus menyediakan waktu untuk itu. Kalau bisa, ya kan, itu tidak dipengaruhi. Kalau bisa, ya kan. Nah, kita harus punya inisiatif sendiri, harus memberi waktu untuk Tuhan. Ya. Kadang-kadang kan ya kita harus mengatur waktu. Maka Tuhan katakan, ya kan, belajarlah menghitung hari agar engkau memperoleh hati yang bijaksana. Artinya waktu sudah diberikan untuk Tuhan. Kita harus bisa mengatur. Ini waktunya untuk kerja, waktunya untuk keluarga, waktunya untuk ini, termasuk juga waktu untuk Tuhan. Itu loh. Jangan sampai semua waktu yang diberikan dipakai kesibukan kita. Iya. Jadi saya katakan sama aja istilahnya gini, kita tuh tidak bijaksana untuk mengatur masa depan. Ya. Makanya tadi
situ kita harus lihat, jangan sampai kita nggak ada waktu. Kita mengatur sesibuk apapun kita harus ada waktu. Nah, contohnya misalnya kayak saya sendiri, ya kan, saya sibuk pagi sampai sore, ya malamnya, jadi kita harus ada waktu untuk Tuhan. Misalnya, ya kan, contohnya gitu kan, kita bisa jam 9 dan 10, nggak salah. Nah, kadang-kadang saya tengah malam lagi. Oh ya. Ya. Biasa jam berapa? Tengah malam itu kadang jam berapa biasa? Kadang-kadang gini, tergantung, kadang ada suara kayak Roh Kudus bilang kan, ada sesuatu yang ingin disampaikan, saya bangun. Oke. Nah, jadi dari hati kita, kepekaan kita juga terhadap Tuhan, itu intinya. Jangan sampai, tadi saya sudah ulangi ya, kita yang harus gimana gitu nggak perlu. Jadi inisiatif kita untuk mau bersekutu dengan Tuhan itu penting. Pernah nggak ada momen dalam hidup udah tidur nih, terus tiba-tiba kebangun tengah malam dan harus berdoa? Sering. Ya. Jadi kayak jam 3 malam. Jadi kayak you cannot sleep, you get up to pray to God. Not yet. Sometimes kan gini ya. Sometimes kan kita tidur. Itu vision itu, penglihatan itu datang. Kan suara itu bilang, bangun, wake up. I want something to tell you. Ya kan, sesuatu yang ingin mungkin dia ngomong gitu. Ketika dia ngomong itu di dalam penglihatan. Jadi soalnya saya di dimensi lain. Oke. Nah, jadi di situ dia berbicara banyak hal. Kalau dalam bahasa yang sering dipakai beberapa orang sebutnya alam roh. Iya. Dimensi alam roh. Iya. Di situ. Nah, cuma karena saya sudah sering mengalaminya, makanya saya sudah nggak ragu lagi akan roh itu. Karena roh itu kan harus diuji. Nah, gimana Om meyakin bahwa itu benar-benar dari Tuhan? Ya dari awalnya dia memanggil saya menjadi orang Nasrani, orang Kristen. Pertobatan saya. Sampai saat ini saya masih mengenal akan suara itu. Dan sampai hari ini. Dan you believe it? Saya percaya. Karena gini, salah satu contohnya kasih karunia anugerah Tuhan sampai yayasan yang saya punya saat ini 8 tahun. Kalau bukan karena Tuhan. Kalau bukan karena panggilan Tuhan. I see. Iya kan? Apakah itu bisa terjadi? Apa kita mampu? Tidak. 8 tahun dalam yayasan yang dia sertai, dia pelihara, dia tuntun, sehingga saya mengerti apa yang harus saya lakukan dan tidak harus saya lakukan, bagaimana cara menolong orang. Dia berikan saya hikmat, dia berikan saya penyertaannya, Immanuelnya, dia berikan juga untuk partnernya dan banyak hal. Jadi saya mendengar sebelum saya bertindak, saya selalu mendengar Tuhan maunya apa. Dan Om percaya itu suara Tuhan? Saya percaya. Karena gini, kalau bukan suara Tuhan, pasti, ya kan, hakikatnya itu kita bisa melihat terbukti atau tidaknya. Alkitab juga bilang kan, kan gitu. Ujilah dari penggenapan nubuatan itu. Makanya itu kita yakin dan percaya. Nah, dari situ saya saya mengikuti tuntunan Tuhan. Dari tuntunan itu banyak saya bersyukur ya, banyak yang Tuhan berikan. Terus banyak hal yang Tuhan ajarin saya bagaimana untuk memanage, mengatur ya, dari bagaimana saya harus berhadapan dengan orang, setiap problem, setiap masalah di lapangan gimana. Itu karena Tuhan yang mengajar. Karena kalau saya manusia terbatas. Saya bukan orang yang hebat, bukan orang yang fasilitas, tapi karena kita bergantung pengertian dan sandaran kita itu pada Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kita untuk bisa mengerti dan mempercayai dan bertindak berdasarkan semua itu. Makanya tadi saya bilang itu harus diuji dan terbukti. Roh itu harus begitu. Baru kita, ini dari Roh Kudus. Itu kita harus peka. Kalau roh-roh jahat misalnya, roh-roh jahat pasti kan mengajarkan kesesatan. Walaupun nampaknya itu wow gitu, tapi ujung-ujungnya itu kan tidak menyenangkan. Benar-benar.
Oke Om, menarik. Sambil makan. Ini nih, coba ini dulu nih. Aku udah 2 tadi. Sambalnya juga mantap. Ya. Gini, kenapa banyak orang, orang Kristen khususnya ini kan tahu tentang Tuhan, ya kan? Tapi nggak agak akrab sama Tuhan. Kenapa itu? Masalahnya, orang kenal Tuhan tapi nggak akrab. Iya. Banyak ya. What's the problem? Ini dari kacamata saya ya, mungkin salah atau apa, bisa apa ya, dibenerin lagi. Jadi begini, mungkin kalau kita lihat, kenapa dia nggak akrab dengan Tuhan? Pasti ada alasannya, ada faktor penyebabnya. Ya, sudah kenal Tuhan kadang nggak akrab. Ada yang udah kenal tapi nggak akrab. Ada yang nggak kenal tapi nggak akrab juga. Oh iya, karena gimana mau akrab, kenal aja nggak? Iya. Jadi kan banyak tadi seperti poin pertama itu sekedar. Jadi gini, penyebabnya itu karena gini, mereka tidak pengenalan akan Tuhan itu kurang. Oh, kurang mengenal, makanya kurang akrab. Wow. I get it. Ya. Itu mereka. Yang kedua, tadi itu relationship. Ya, relationship, hubungan. Yang ketiga baru faktor yang menghimpit dia. Ekonomi. Bisa ekonomi, bisa masalah apapun juga yang menghimpit. Sehingga mereka tidak berfokus untuk langkah-langkah mengikuti Tuhan. Kalau dari pengalaman pribadi Om sendiri, pernah nggak ada masa yang bikin Om susah untuk akrab sama Tuhan? Yang menghambat Om untuk tidak bisa akrab sama Tuhan? Saya pernah mengalaminya. Titik terendah lah kalau kita bilang, saya pernah mengalami titik terendah. Yaitu itulah kita merasa nyaman. Oh, kenyamanan itu ya. Kenyamanan, kelimpahan. Oke. Ya, gimana itu coba? Jadi kadang-kadang kenyamanan, kelimpahan membuat kita lupakan diri. Sering manusia sering begitu, kecenderungannya manusia itu sering begitu. Nah, saya pernah mengalaminya juga di situ. Nah, lalu saya pernah mengalaminya bukan dari kenyamanan, tapi dari problem juga. Dari problem. Ya, kayak kadang-kadang masalah finansial. Ya, bukan berarti gara-gara uang kita jauh dari Tuhan, tidak sih. Ya, kadang-kadang kan ini salah satunya. Di saat kita diterpa badai yang kuat, ya kan? Nah, kita diterpa badai yang kuat, itu yang untuk menopang mata pencarian kita, ya. Artinya untuk membantu orang kayak saya yayasan kan, ya, bukan untuk saya tapi untuk membantu orang. Saya bilang sama Tuhan, saya lakukan ini bukan untuk saya, karena ini pekerjaan panggilan Tuhan di situ. Nah, jadi ketika doa saya itu tidak terjawab, yaitu mulai banyak di dalam diri kita bergelut. Apalagi waktunya sudah mepet. Nah, bukan kita jauh dari Tuhan. Nah, jadi intinya dari situ lalu Tuhan mengajarkan kepada saya, harusnya kita bersabar. Oke. Wait and see. Ya, bersabar. Nah, dan bersabar dari situ baru kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Pada endingnya, indah pada waktunya. Jadi berarti bisa dibilang bahwa memang kadang ada masa-masa Tuhan izinkan itu terjadi. Iya. Supaya kita menguji iman kita gitu. Gue jadi ingat, ini salah satu yang besok mau dikhotbahin tuh. Jadi kayak orang Israel itu kan ada di tengah pinggir laut Tiberau itu kan. Iya. Maju laut, mundur tentara. Di situ akhirnya terucap kalimat-kalimat yang seolah-olah melupakan kebaikan Tuhan. Mereka sampai meragukan Tuhan. Mereka bilang sama Musa, emang kamu pikir kami di Mesir tidak baik-baik? Kenapa kamu bawa kami sampai sejauh ini?
Dan memang proses Tuhan itu seperti itu ya. Ya. Wow, it's nice. Nah, gini Om. Apa langkah kecil? Ini langkah praktis ya. Mungkin beberapa teman-teman yang dengar, mereka mungkin pengen tahu how to make relationship with God every day. Dan one step, langkah kecil lah, yang kecil banget yang bisa mungkin mudah untuk diterapkan gitu. Itu pray. Just pray. Okay. Just pray. Just pray. Iya. Hanya berdoa. Yes. Kenapa? Berdoa itu bukan hanya suatu komunikasi atau napas katakannya, tapi berdoa itu adalah sebuah hubungan. Ya. Anytime, anywhere, any place. Anytime, anywhere, any place. Dimana just saja. Pray. Iya. Jadi saat kita emergensi, bisa punya masalah, ya, bersuka dan duka, yaitu just pray. Dan tetap grateful, tetap bersyukur dan berdoa. I see. Itu karena di firman Tuhan katakan 3 hal yang dikehendaki oleh Allah. Pertama, sukacita, doa, dan bersyukur. Okay. Itu kita bisa buka ya, ayatnya di 1 Tesalonika. Bersukacitalah. 5:18 tidak salah. Ya. Bertekunlah dalam doa dan bersukacitalah senantiasa, bertekunlah dalam doa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Itulah yang dikehendaki Allah. Oh, it's amazingly. 3 hal. Ya. Itu yang diinginkan Tuhan dalam hubungan. Oh, nice. Hubungan. Nice. Nah, pada itu simple aja. Ya. Cuma how to make it-nya. How to make, yes. How to do it-nya itu bagi kita yang memang menyadari menyadari I need God. Saya butuh Tuhan untuk apa dalam kehidupan saya. Jadi small stepnya just pray dan berdoa. Oke. Yang berikutnya gini, pernah nggak pengalaman Om nih ya? But I know you termasuk orang yang punya relasi dekat dengan Tuhan. Aku bisa bilang itu because I know you. Pernah nggak in your life spiritual journey Anda dengan Tuhan ada satu masa di mana Anda ngerasa Tuhan itu jauh banget dan merasa dingin gitu, dan you feel kayaknya kok nggak ada Tuhan yang dulu yang gue dekat banget kok jadi hilang kawan ini. Pernah merasakan hal itu? Kalau mau honestly jujur, saya pernah sekali. Sekali. Momennya seperti apa? Itu is very hard ya. Kita pergumulan yang sangat berat. Saya nggak mungkin ceritain itu ya. Okay. Saya pernah. Ya, artinya honestly saya pernah sekali. Namun dari di situ saya banyak hal belajar. Ya. Yaitu taat dan setia. Dari ketaatan nanti menimbulkan kesetiaan kita. Ya. Jadi seperti Daud. Wait. Bagaimana Anda bisa mempercayai Tuhan sementara pada masa itu you feel like God leave you? Iya, itu dari firman Tuhan. Saya dikuatkan kembali, recharge kembali dari firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan. Ketika dalam kesulitan, difficult, there's no way out, there's no solution. Yeah. Which way I want to go? Ya, di mana saya harus pergi? Lalu saya teringat firman Tuhan, pertolonganku dari Maha Tinggi, dari Tuhan. Lalu untuk supaya kita meyakini, iman kita harus kuat. Ya, kita ingat akan janji firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak akan berdusta. Berarti selain just pray tadi, we must take time to reading Bible. Iya, firman harus Tuhan, itu. Harus. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi senjata. Yes. Oh ya, ada ayatnya juga itu kan. Yang menopang kita. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Di saat kita tak berdaya, di saat kita punya problem, yaitu firman Tuhan yang menguatkan. Saya sering
di saat memang sudah berat ataupun susah untuk mengungkapkannya, itu kadang-kadang kayak kita dalam perjamuan kudus diberikan ayat untuk menguatkan. Lalu kadang-kadang saya doa juga diberitahukan. Lalu kadang-kadang muncul itu rentetan doa-doa itu yang menguatkan saya. Jadi saya berpikir, I'm thinking God is not liar. Oke. Tuhan tidak pernah berdusta, dan Tuhan juga dia bukan berbohong gitu. Tidak, karena dia Tuhan. Ya kan? Yang saya sudah percayakan, yang mengubah hidup saya. This is my question for you. Bagaimana Anda meyakini orang-orang bahwa Tuhan itu tidak pernah berdusta? Ya jelas. Itu firman Tuhan yang mengatakannya, bukan Bible saya says, yang ngomong. yes. Kalau saya ngomong, saya bisa berdusta. Ya, Saya bisa ya, berbohong. ya. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman, Ya. itu tidak akan berdusta. Ya. Maka Tuhan katakan, ujilah aku. Orang dia Tuhannya. Dan dia minta kita nguji dia. Iya, Wow. itu kan Tuhan. Nah, jadi saya selama keren. ini ngikutin Tuhan, Ya. ikuti Tuhan yang benar-benar. Mhm. Nah, seperti begitu. Oh. Jadi kita harus mengenal Tuhan tuh lebih dalam lagi, suatu keintiman. Oke. Nah, itu mengarahkan kita supaya kita kuat di dalam segala hal. Karena apa? Kita berjalan bersama Tuhan, koridornya Tuhan. Yes. Bukan jalan kita sendiri, Yes. bukan kekuatan sendiri. Yes. Oh, Gitu. nice. Jadi perlu ya. Oke. Sepengetahuan saya, yang berapa kali kita ngobrol dan terbukti dari your life dan apa yang you lakukan, saya lihat bahwa Tuhan memang nyata dalam kehidupan Bapak gitu ya. Iya. Ya. Let's say, katakanlah bahwa sekarang Tuhan ada di meja ini, dan dia ada di sini, ada di satu kursi di sini, kita katakanlah seperti itu. Kira-kira apa yang pengen Bapak ngobrol sama dia di meja ini sekarang? Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul engkau hadir. Yes. And what you say Ya. for him? Gini, simple aja. Ya, I want to know you more than everything. Wow. Why? Why? Karena gini, ketika saya sudah akrab, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dia akan menuntun mengarahkan jalan yang baik, masa depan yang baik, baik keluarga saya, baik pekerjaan, baik ekonomi, semuanya saya sudah serahkan. Kan rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Kalau kita mengenal Tuhan baik, nggak mungkin Tuhan kasih yang jahat. Benar nggak? Yes. Iya kan? Ya. Firman mengatakan kan juga begitu. Ya kan, dia adalah sahabat yang sejati. Bestie. Iya, best, dia tahu. Yes, he knows. Yeah. Kita nggak ngomong, dia sudah tahu. Lu perlu apa sih, teman gua? Ya kan, anakku, lu butuhnya apa? Tuhan tahu. Cuma ya kita harus tahu. Ketika kita sudah punya hubungan yang baik, ya ingat hak dan kewajiban. Jangan kewajiban, ya jangan kita meminta hak aja, tapi Kewajibannya kita tidak dilakukan. Nah, Itulah problemnya. makanya kalau Tuhan ada di sini, I want you, I want to To know know you more Oh. than everything. Oke, Pak Sion, sangat inspiratif apa yang Bapak bilang. And I know anak-anak Anda, Pak Sion, hebat-hebat. Romeo is a good man. Ya. Kelvin, seorang musisi yang bagus. Dan mereka, di kacamata saya, mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Bagaimana perasaan Anda dengan anak-anak? Are you happy with that? Bukan happy aja, saya sangat bersyukur karena Tuhan sudah menganugerahkan dan memberikan mereka dalam kehidupan saya, melengkapi. Ya, kalau dibilang siapalah saya? Saya dulunya tidak ada apa-apa. Ya. Jujur, ya, nggak punya segalanya. Ketika saya punya Tuhan, saya kenal Tuhan melebihi dari apapun. Sekarang saya punya segalanya. Bukan berarti saya sudah lupa pada Tuhan. No. Tetapi titik beratnya, saya hanya tetap mengandalkan Tuhan. Kenapa? Kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita akan mengalami buntu.
Tapi kalau kita serahkan pada Tuhan, maka Tuhan katakan gini, serahkanlah hidupmu, maka Allah akan bertindak. Surrender. Ya. Ya. Jadi jangan saat susah kita cuma cari Tuhan aja. Ya. Saat kita yang berkelimpahan, kita nggak tahu bersyukur. Oh. Itu. Ya, ya. Makanya jadi Tuhan mengajarkan saya memberikan kelimpahan, pounding gitu situ. Bukan berarti untuk memperkaya diri, No. tapi untuk berbagi. Ya. To sell. Iya, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya Yayasan KBK ini sudah 8 tahun. Uang sumber dana itu dari mana? Kalau bukan dari Tuhan yang menggerakkan para donatur, Oke. ya, untuk bisa memberikan donasinya ke Yayasan KBK, dan Yayasan KBK mengolahnya secara transparansi Oke. dengan tanggung jawab, dan kita berikan kepada orang-orang yang susah, orang kurang mampu, difabel, cacat, bedah rumah, sembako, kasih orang makan, sama seperti Tuhan Yesus kasih orang makan juga. Ya, banyak hal yang saya lakukan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus di Alkitab itu. Saya coba untuk menerapkannya. Oke. Can you say something for? Oke, jadi teman-teman yang saya hormati, teman-teman yang saya respect, saudara seiman, dimanapun berada, ingatlah, sesibuk apapun kita, ya, tetap harus ada waktu untuk Tuhan. Dan satu hal lagi, without God, I'm nothing. Jangan sekali kita memegahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kenapa? Tuhan benci pada orang yang sombong. Ya. Nah, dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, percayalah, ya, seperti di dalam Matius 6:33 terkatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka itu kan ditampakkan kepadamu. Dan itu sudah terbukti saya lakukan. Ya, ketika saya melakukan perintah Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan, memberikan kasih setia dan anugerahnya yang berkelimpahan setiap hari pada kita semuanya. Dan tetaplah jangan jemu-jemu untuk berdoa dan mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Amin. Amin. And this last question. Misalnya waktu Anda tinggal 1 jam dan Anda dikasih toa atau mic, kira-kira pesan apa yang akan Anda tinggalkan sebelum Anda pergi? Satu aja. Without God I'm nothing. Without God I'm nothing. Thank you.